Ya, selamat bertemu kembali di channel Beginner Byte. Kita akan membahas mengenai data analisis. Data analisis ini ya, itu topik yang cukup berkembang di dunia pemrograman dan banyak sebetulnya kebutuhan untuk melakukan data analisis ini. Dan ini semua biasanya bisa dilakukan dengan baik dengan memakai Python. Oke, jadi ada beberapa step di dalam melakukan data analisis. Ya, yang pertama memang ya kita harus tahu dulu uh, workflow dari data analisis ini. Ya, workflow itu apa? Yaitu sederetan langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk melakukan data analisis. Ya, karena tiap data itu berbeda-beda. Ya, dengan kita bisa menentukan workflow yang diperlukan ketika menganalisis data. Nah, itu nanti kita bisa melakukan pengulangan lagi. Pengulangan dan mungkin juga membuat skala yang lebih besar. Itu diantaranya seperti itu. Kenapa ada workflow ini? Nah, workflow ini adalah bervariasi. Tergantung dari data yang akan dianalisis itu, kemudian juga apa yang mau dihasilkan. Jadi tidak ada satu workflow yang berlaku untuk semuanya. Itu nggak ada. Jadi harus disesuaikan dengan apa tujuan dari data analisis yang akan dilakukan dan bentuknya data seperti apa kayak gitu. Oke, ya. Maka langkah selanjutnya setelah kita paham bahwa oh ya berarti data analisis itu perlu suatu workflow yang sudah disepakati ya. Sepakati oh nanti analisisnya akan begini untuk mencari apa contohnya. Banyak contoh ya, misalnya data BPS misalnya. Data BPS kita di Indonesia ada data-data BPS. Nah, itu kita bisa nah ini contohnya ini. Misalnya ini saya ambil dari BPS DIY ini. Lihat kan banyak indeks harga konsumen, indeks daya petani, inflasi pedesaan, indeks diterima tani dan sebagainya. Ini bisa kita data ini terbuka, ya artinya memang data ini adalah data publik, ya kan? Dan ini kita bisa download. Ini ada diunduh dan ada tahunnya, ya. Jadi mungkin kita mau melihat tren kecenderungan, misalnya ini indeks pembangunan manusianya gimana untuk masing-masing kota seperti itu. Nah, itu salah satu contoh tujuan daripada data analitik. Terus mungkin apakah nanti ada hubungannya antara tempat tinggal dan sebagainya nih. Karena di sini kan banyak sekali data ya, seperti itu. Oke, jadi kita harus menentukan nanti tujuan data analisisnya itu mau mencari apa, mau melihat apa, gitu ya. Apakah mau melihat hubungan dari suatu hal terhadap yang lain, kayak gitu. Oke. Nah, setelah kita menentukan data, maka tahap berikutnya adalah bagaimana mendapatkan data, acquiring data. Mendapatkan data banyak hal, mungkin berdasarkan hasil survei atau seperti tadi dari data BPS ya. Indonesia punya data BPS, itu salah satu rujukan untuk data statistik kita.
bisa kita dapatkan di sana, bisa di-download. Atau kalau untuk eksperimen, kita di internasional ada namanya website namanya Kaggle. Kaggle ini punya namanya, kalau kita masuk ke webnya, itu ada dataset. Nah, ini dataset ini ada merupakan data-data yang biasanya bisa kita pakai untuk eh, apa melakukan data analisis kalau kita ingin real. Karena kan masing-masing data kan beda-beda ya. Misalnya ini ada global population dataset dari 2014 sampai 2024, atau ini data kecelakaan gitu, atau ini key factor traffic accident, macam-macam. Berdasarkan grup ada arts, entertainment, macam-macam, biologi, social science. Ini adalah salah satu rujukan penting yang biasa dipakai oleh para data analis. Nah, langkah berikutnya adalah melakukan data analisis tersebut. Ya, jadi ini tidak hanya satu step di dalam performing data analisis, banyak hal. Misalnya cleansing data, kadang-kadang di dalam suatu data yang kita dapatkan itu kan ada misalnya ketidaklengkapan atau tidak ini banyak hal. Jadi misalnya bahkan mungkin dari formatnya ada sesuatu yang misalnya harusnya numerik di situ ternyata sering, dan juga mungkin ada data yang kosong. Nah, perlakuan data yang kosong itu gimana, yang nol dan sebagainya. Nah, itu termasuk salah satu proses-proses untuk melakukan data analisis. Nah, setelah melakukan data analisis kemudian ditemukan hasilnya, ya kan? Nah, tahap seterusnya tentu saja mengkomunikasikan temuannya tersebut. Oh, ternyata ditemukan bahwa data ini berhubungan data ini, bahwa ini pengaruhnya terhadap data yang lain seperti ini. Ini caranya melakukan komunikasi lah dengan pihak yang memerlukan data analisis tersebut. Nah, proses ini bisa berputar. Kalau di dalam temuan itu kemudian oh berarti kita perlu menduga misalnya ada faktor lain nih mungkin yang masuk kayak gitu ya. Nah, itu dilakukan lagi, mungkin pencarian data lagi, kemudian melakukan data analisis lagi, kemudian finding lagi, seperti itu. Data analisis sendiri juga bisa berupa loop, jadi beberapa kali dilakukan data analisis. Nah, ini step yang kelima. Yang keenamnya adalah kalau ada anomali mengenai ini, nah, gimana resolve-nya itu, kesepakatannya ini ada anomali datanya seperti ini nih. Nah, itu harus disepakati gimana cara mengatasi anomali tersebut. Ya, nah, itu demikian dari hal-hal yang merupakan wilayah daripada data analisis ini. Ya, nanti di seri yang berikutnya ya, kita akan melakukan details daripada data analisis ini dengan suatu sampel data. Oke, terima kasih telah menonton channel ini. Saya sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.